di program Good Love, Good Life. With the Good Love, we make a good life. Bersama saya Tiza Radia dan juga ada narasumber kita Kak Evi. Nah ini kita ngomongin tentang perasaan atau hal-hal yang banyak menjadi ungkapan para ibu yang mempunyai anak ABK. Kenapa sih kalau tadi kita ngomongin kenapa sih kadang-kadang sedih, kadang-kadang down gitu ya. Tapi itu tadi ya, harus terus membekali diri, jangan pernah berhenti membekali diri dan wawasan dengan informasi-informasi tentang keadaan si anak ini seperti itu. Tapi kalau dari peran ayah sendiri nih, apakah yang harus dilakukan si ayah untuk kondisi seperti ini? Sebenarnya ini memang justru hal yang banyak terlupakan ya sama seorang ayah, karena kadang-kadang metode kita nih orang-orang Indonesia di sini, ayah kerja, ibunya ngajarin anak gitu. Terus sebenarnya bukan cuman karena permasalahan itu tuh bukan hanya ada di anak ABK aja gitu, di kehidupan yang lain pun, pola asuh yang lain pun ini juga memang perlu gitu. Jadi memang kondisi ayah ini sebenarnya sangatlah penting untuk menyupport anak ataupun si ibu ini untuk bisa memberikan dorongan yang baik kepada si anak. Karena tadi kita masukin lagi seperti yang dibahas, perlu nggak sih si ibu ini me time? Ada juga loh orang yang beranggapan bahwa ketika dia harus menyisihkan sedikit aja waktunya, dia merasa berdosa karena dia seperti melepaskan anaknya. Nah itu yang tadi saya bilang, biasanya itu adalah hal yang sangat malah justru berdampak yang nggak positif ketika punya pola berpikir seperti itu. Karena me time itu sebenarnya buat kita semua itu ada, dan peranan ayah itu sebagai pemimpin keluarga juga merupakan sebuah motivator buat seorang ibu. Karena konteksnya itu si ibu ini sendiri juga nggak cuman hanya melulu dia diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak. Pendidikan itu sangatlah penting, baik dari ayah ataupun ibu. Bagaimana keharmonisan ayah dan ibu ini memberikan dampak yang sangat positif buat si anak. Si anak pun bisa belajar dari kesehari-harian. Tapi ketika dia tidak, seorang ayah ini juga tidak bisa mendukung adanya keharmonisan di kondisi keluarga, atau si ayah ini juga tidak memberikan, menunjukkan tanda-tanda support terhadap si ibu, malah kerjanya marah-marah ataupun punya jarang waktu di rumah gitu, anak ini juga tidak bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal gitu. Karena pendidikan yang paling penting sebenarnya, sebagus apapun sekolah yang anak ini datengin, sehebat apapun konselor yang setiap hari, setiap menit jika perlu si ibu ini berbicara gitu ya, ketika memang tidak ada aplikasi yang semestinya keluarga itu seperti apa, kasih sayang si anak ini tidak dapatkan secara maksimal, itu semua nihil. Karena sebenarnya proses ayah ini adalah bagian dari peran, bukan hanya teori gitu. Jadi sangatlah penting peranan ayah dan ibu ini menunjukkan keharmonisan yang akan secara otomatis ditiru oleh anak. Dan anak itu juga secara batiniah itu juga akan memiliki ketenangannya sendiri, alam bawah sadarnya pun aman alam bawah sadarnya pun akan ke arah sana dengan rasa aman, rasa cinta yang seimbang gitu segala kondisi yang terdukung dengan positif. Jadi alangkah baiknya para orang tua, khususnya ayah, karena kondisinya ini bukan merupakan tanggung jawab seorang ibu aja gitu, tapi sama-sama. Yang disebut dengan keluarga itu ada ayah, ada anak, itu pasti ada ayah ada ibu gitu. Ada ayah, ada ibu, dan si anak ini akan belajar dari ayah dan ibu. Dan ini kan memang tidak hanya terjadi jika si anak ini memiliki kebutuhan khusus. Untuk anak umum pun memang idealnya adalah seperti itu ya. Ada ayah, ada ibu. Harafiahnya seperti itu. Berarti ketika memiliki anak berkebutuhan khusus, si ayah pun juga harus mempunyai pengetahuan yang mendalam ya tentang apa yang dialami atau yang menjadi tantangan bagi anaknya ya. Bukan hanya si ibu yang harus mencari tahu. Bukan, itu yang tadi saya bilang kan, kondisinya sekarang kita yang lebih banyak dan lebih mampu menampung informasi gitu ya. Bukan tidak mesti kita harus punya anak berkebutuhan khusus, jadi kayaknya nggak penting banget nih enggak. Justru kita semua harus benar-benar mengetahui, apalagi seorang ibu dan seorang ayah yang berada di lingkungan anak-anak berkebutuhan khusus. Harusnya mereka bisa lebih, nggak cuma sekedar teori, karena aplikasinya setiap hari mereka pasti akan melihat si anak ini seperti apa gitu kan. Nah itu harus penting sekali, mereka harus ngelotok banget seperti yang tadi Tiza bilang, bahwa si orang tua ini harus ngelotok banget. Karena ketika mereka paham akan kondisi si anak ini, harusnya terhindar tuh sama hal-hal yang terlalu melankolis, yang sedih, yang clumsy. Mereka akan terhindar akan hal itu. Karena sebenarnya ketika kita mengetahui apa anak berkebutuhan khusus, nggak ada kata sedih kok di dalamnya. Justru kalau saya sendiri mempercayai bahwa
Tuhan sedang menitip sesuatu yang luar biasa sama kita. Kalau saya sih lebih ke sana arahnya. Dan ketika dijalani berdua, tentunya akan jadi lebih mudah ya. Betul. Untuk apapun kondisinya, pasti ketika ada ayah dan ibu dan bisa saling support ya. Ya. Oke. Jangan lupa untuk saksikan terus program Good Love Good Life, with the good love we make a good life. Kita harus sudahin dulu ngobrol-ngobrolnya nih. Terima kasih Kak Evi untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Lain kali kita ketemu-ketemu lagi Oke. ya. Jangan lupa Anda harus subscribe untuk bisa terus menyaksikan program yang memotivasi dan juga menginspirasi. Subscribe di YouTube dengan Special Needs Channel Indonesia. Kalau gitu saya Tiza Radia pamit dulu, Kak Evi juga pamit dulu. Kita ketemu lagi lain kali.